Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat datang lagi di channel ini. Seperti yang sudah lihat di awal video tadi, saya kali ini mau ngasih tips dan trik cara merakit gardan, terutama gardan WPL. Seperti ini ya, ini gardan WPL bawaan kit metal. Oke, jadi kalau para pemula saat kita beli kit WPL C34KM atau C44KM kan kita harus ngerakit sendiri tuh, dari mulai bodi, rangka, dan termasuk si gardannya ini. Nah, rata-rata paling susah atau kendala paling berat itu ada di gardan, karena gardan ini pengaruh sekali ya dari performa si RC, mobil RC kita. Jadi kalau kita rakit gardannya benar, jalannya bisa smooth dan bisa kuat, awet lah ya, awet gitu. Nah kalau kita rakit agak benar, jalannya bisa rendet-rendet, terus kemudian nggak bakal awet karena posisi gearnya itu, karena kalau nggak pas itu bisa bikin aus, dan akhirnya ya si gear gardannya cepat aus. Apalagi kan kalau bawaannya C34KM ini, gear gardan yang posisinya di dalam ini kan dia bahannya masih kuningan tuh. Nah kalau kuningan kan lebih mudah aus ya dibanding stainless atau bahan baja. Nah kali ini saya akan kasih tahu teman-teman tips dari saya, gimana supaya ngerakit gardan WPL ini biar lancar kayak gini nih. Nah, kayak gini nih, lancar kayak gini. Oke, ya simak terus video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng. Yang belakang, ini kan sudah saya rakit ya, gear gardan. Di sini ada hecknya kiri kanan, terus kemudian ada bearing di sini ya. Totalnya ada 4. Nah, kita ngerakit biasa ya, posisinya ngerakit biasa, masang heck dulu, gardan ini, gear gardannya ini ya. Ini kebetulan saya pakai baut kutunya yang stainless, yang agak nondol gini, biar gampang dan gampang dibuka, dan misalnya ada apa-apa, nggak gampang selek kalau pakai baut kutu yang ini. Ini ya, kelihatan agak lebih menonjol ini. Ini masih aman. Nah, gini, yang mau saya kasih tahu, perhatikan tuh. Jadi teman-teman harus perhatikan posisi gearnya. Nah ini, begini. Nah, ini kan cara dia bekerja nih. Si gear kecil sama si gear yang besar ini kan dia bekerja begini nih. Nah, kalau nggak lancar itu biasanya posisinya si gear yang kecil sama yang besar ini dia nggak pas gitu. Ini nggak pas gitu. Jadi kita posisikan gear yang kecil sama besar itu pas. Nah kalau ini kan sebenarnya pas, tapi nanti setelah kita baut dia jadi nggak pas gitu. Ini kita pasang sesuai dengan ini ya. Ini karena ini gearnya WPL, jadi si ujungnya gear kiri kanan ini agak mepet nih sama bearingnya. Jadi ini nggak gampang goyang kiri ke kanan ya. Gitu. Tapi tetap harus kita kasih celah sedikit di hecksnya sini, kiri kanan ini, celah supaya agak biar ada gerak dikit. Cuman ini geraknya sedikit sekali, gitu. Supaya nanti mainnya gear yang besar dengan gear kecil itu tidak terlalu speleng, biar awet juga gearnya. Tuh. Nah posisinya kan tadi kan begini ya, gini, atau yang seharusnya kan begini. Nah, gini. Nah, di WPL ini, setelah saya beberapa kali mencoba merakit gardan WPL ini, salah satu yang bikin gardannya itu nggak lancar itu ada di sini. Kebanyakan di sini lubangnya tidak bolong sempurna ya, alias sih ini kan ada pinnya nih ditutup gardannya. Jadi tidak bisa masuk sini semua gitu. Nah, kalau si pinnya ini masuk mepet gini, malah si posisi gear kecil sama gear besar ini malah terlalu mendorong sini, jadi si ujungnya ini kenanya ke sini, jadi malah nggak bisa gerak. Nah solusinya harusnya diganjel sini, ganjel. Nah ganjelnya pakai apa? Ganjelnya pakai ini nih, ini namanya apa ya, kayak packing gitu ya, kayak perpak gitu. Jadi dia nanti mengganjel di sini supaya ada jarak antara si
tutup gardannya ini, yang ini sih yang paling penting, tutup gardannya ini, karena ini kan ada yang ada kiri kecilnya, ini sih yang paling penting, supaya ada jarak sedikit antara ini sama kesini gitu. Supaya ada jarak dan dia ujungnya ini lancar, ujung-ujungnya gitu. Kayak gitu. Nah, ini saya coba rakit ya, ini saya pasang ininya dulu, cover gardannya ini terus begini. Yang merahnya, kalau yang tutup yang merah ini nggak perlu dikasih packing ya, karena sebenarnya dia cuma untuk cover aja sih. Yang paling penting justru yang ada gear kecilnya ini. Nah ini saya pasang nih. Ini kan setiap beli satu paketnya kan dapatnya 4 biji, harusnya kan ini kiri kanan depan belakang gini, cuman saya udah coba ternyata ini terlalu tipis, jadi saya double aja di sini, dua-duanya saya pasang di sisi yang sebelah sini, karena yang sebelah sisinya yang warna merah itu kan dia tidak terlalu penting, justru yang paling penting yang ada gear kecilnya ini, gear gardan yang kecil ini justru yang paling penting. Nah kemudian saya ini nih ya, saya pasang gini. Nah gini kan kelihatan tuh ada warna putih itu kan celahnya tuh. Nah inilah si packingnya ini. Nah ini tinggal saya baut nih, saya baut dulu ya. Nah ini sudah saya baut, nah ini saya tes nih. Nah lancar kan? Tuh. Nah ini lancar, ini belum saya kasih grease ya, atau belum saya kasih gemuk di gearnya. Nanti saya kasih tahu kenapa belum saya kasih gemuk. Nah ini ya saya ngasih tahu dulu ke teman-teman. Nah ini udah lancar nih. Karena gara-gara pakai packing ini. Nah, terus gimana kalau nggak pakai packing Kang? Nah kalau nggak pakai packing, gini caranya. Saya kasih tahu. Saya lepas lagi nih ya. Saya lepas lagi packingnya biar teman-teman tahu perbedaannya. Nah ini ya saya lepas ya. Ini ya saya nggak pakai packing ya. Nah nih dia nggak bisa terlalu rapat, jadi ada celah gini gitu. Karena dia nggak bisa masuk sempurna. Nah, apa kita coba baut dulu. Ini ya udah saya baut gini, dia nggak bisa kencang, masih ada celahnya sini. Ini ada celah, kelihatan kan, nih ada celah. Kalau mau kencang kita harus bolongannya ini, kita yang di gardan ini, di housingannya harus kita gedein supaya bisa masuk. Nah ini coba kita putar. Nah lancar, tapi ada gretnya, berhenti dia. Ini sini. Nah di sini berhenti dia. Jadi kerasa kirinya ini ada gret gitu, jadi kayak dia agak macet gitu. Beda sama yang tadi ya. Nah ini sini berat nih, putarannya berat nih. Nah di sini lancar. Nah ini berat nih, ini berat di sini. Ini berat. Nah kenapa dia berat atau agak kasar? Karena si posisi gearnya itu yang kecil yang di sini sama posisi gear gardan yang besar, dia nggak pas gitu. Nah ini kan ada celah nih. Ya kan? Nah kenapa fungsi packing ini sangat diperlukan? Karena satu untuk menutupi celah ini, terus yang kemudian gapnya atau celahnya jarak celahnya ini supaya teratur. Kalau pakai ini kan tabelnya sudah ada ukurannya ya. Ini masih di bawah 1 mili, 0,5 enggak kalau nggak salah. Jadi kenapa dia berat? Karena posisi gearnya itu terlalu maju. Jadi terlalu maju ya, gini ya. Mana? Jadi posisi gear itu dia terlalu mepet ke gear gardan. Jadi harus ada celah dikit agak mundur ke bawah sini supaya dia bisa lancar. Nah, kalau begini kan ya memang kita bisa setting di sini, dilonggarin semua. Jadi kan posisinya dia ke bawah nih. Nah, tapi celahnya ini kan kelihatan banget. Nanti kalau teman-teman masuk kubangan, masuk ke kemasukan air, ini kan airnya kan bisa masuk ke sini. Nah ini yang bisa bikin
nggak awet, karena nanti bisa apa namanya, air kan nanti bisa mengganggu kinerja gearnya ini gitu. Nah, makanya harus ada si packing ini gitu. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi yang jual ini nih, packing ini nih. Itu ya, jadi teman-teman sudah paham ya maksudnya kenapa harus pakai packing. Selain dia untuk menutupi celah ini, fungsi packing adalah untuk menurunkan atau membuat jarak lebih antara si gear kecil sama si gear besar supaya lebih lancar posisinya. Karena kenapa nggak lancar gadannya, putaran gadannya? Karena si posisi gear kecil yang ada di sini dan sama gear besar yang ada di sini itu tidak pas. Itu kenapa harusnya kita pakai packing atau kita bisa perbesar jarak di sini supaya pas. Gitu. Sebenarnya sih nggak harus kalian pakai ini ya. Kalian bisa bikin packing ini dari bahan apa aja yang kira-kira terbelah sekitar 1 mili lah, kira-kira sekitar 1 mili, 1 atau 2, nanti kalian bisa 1 atau 2 mili, nanti kalian bisa setting sendiri sesuai dengan selera ya. Kalian bisa bikin dari bahan apa aja, mau dari bahan plastik kah atau dari bahan perpak yang seperti di motor itu bisa gitu, dibentuk sesuai dengan ini. Yang penting ada dia pas ada bolongan-bolongan ini kan untuk pin cover gardannya ini gitu. Terserah, nggak pasti yang harus yang ini, cuman kalau ini kan enak ya, kalian tinggal beli, datang tinggal pasang aja, nggak perlu repot bikin cetakan lagi gitu. Tapi itu kembali ke teman-teman, kalau ada bahan yang nganggur bisa kita pakai aja, manfaatin gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi kita harus pakai packing di sini ya, di gear gardan ini untuk memberi jarak antara gear kecil dan gear besarnya supaya lebih lancar. Nah, kemudian teman-teman juga harus perhatikan gimana putaran gearnya ini. Tadi saya waktu pakai packing ini itu memang lancar banget. Tapi itu belum pasti jaminan enak. Kenapa? Karena teman-teman harus rakit dulu gardannya ini ke kit, disambungkan ke gearbox, terus kemudian dicoba jalan. Karena lancar di sini itu belum jaminan enak, yang seperti saya bilang tadi. Jadi pasti ada yang sepersekian itu pasti dia agak nggak lancar. Jadi kayak ujung-ujungnya nanti ibaratnya gini ya, ibaratnya posisinya ini misalnya ini sudah kepasang, nanti ada getaran sedikit dari gear ini yang tidak lancar atau sedikit lancar, dia bikin goyang begini. Kalau yang parah kan kelihatannya goyang begini, ini ibaratnya sudah ada bannya ya, ini begini. Jadi itu kenapa saya biasanya kalau ngerakit gardan itu saya tidak pakai grease dulu. Jadi supaya begini, supaya gear gardan itu pada saat ini kan baru ya, gear gardan ini meskipun bawaan pabrik, namanya untuk mainan itu tidak sepresisi seperti apa yang dibuat untuk mobil dan motor beneran ya. Jadi ini kan karena ini mainan mungkin ya, jadi mereka tidak sepresisi itu gitu, tidak terlalu presisi. Nah, ada beberapa bagian dari gear itu yang tidak mungkin tinggi pitch-nya beda sekian mikron atau bahkan sampai ke hitungan mili gitu. Jadi walaupun lancar, ada beberapa yang tidak beberapa mungkin satu gigi tidak pas. Itu menyebabkan si gardan ini kalau udah dirakit nanti goyang-goyang gitu, godek-godek kalau orang Jawa bilang, nanti dia godek. Nah, untuk itu kalau kayak ini ya, kalau kayak gear gardan bawaan itu kan masih pakai ini nih, masih pakai bahan yang kuningan, nggak masalah, bahan kuning nggak masalah. Jadi intinya kenapa saya tidak pakai grease dulu, supaya gear yang besar ini dari gear yang kecil ini istilahnya apa ya, kemakan dulu antara ini sama ini. Jadi setiap bagian yang tidak rata tadi, meskipun sedikit tapi nanti kerasa banget pada saat jalan. Gear kecil dan gear yang besar ini kemakan, dalam artian pas yang gear yang tidak rata itu kemakan, ini aus sedikit tapi nanti dia membentuk. Kalau orang Jawa bilang apa ya, jadinya gatuk gitu. Jadinya gatuk, ujung-ujungnya dia lancar gitu. Nah, setelah gatuk tadi baru teman-teman bisa kasih grease gitu.
Nah kalau teman-teman pada saat ngerakit begini sudah dikasih grease, nanti dia nggak bisa gato yang nggak rata tadi, yang saya bilang tadi nggak rata tadi, itu bagian yang tidak rata itu dia tidak bisa aus dan tidak bisa gato gitu. Karena udah kena grease atau kena pelumas kan dia jadinya licin, jadi nggak bisa kemakan gitu. Nggak bisa kan, part metal kalau kegesek kan lama-lama kan aus, apalagi kalau pada bagian yang rata kan gesekannya semakin besar tuh. Nah kenapa saya tidak pakai grease dulu, jadi biasanya saya pakai rakit dulu tanpa dikasih grease, dicobain kalau ada nggak rata saya pakai dulu kisaran berapa lama gitu, 2-3 hari, terus nanti cek lagi ternyata getarannya minim, ya sudah berarti sudah kemakan dia si pola-polanya ini dan gato. Nah istilahnya gato baru saya kasih grease gitu, jadi jalannya lebih enak gitu. Ya gitu aja sih teman-teman, intinya dari merakit WPL ini, maksudnya merakit gardan WPL ini sederhana, simpel, cuman orang nggak banyak tahu gitu aja sih. Ini saya coba pasang lagi gearnya, packingnya maksudnya, biar tahu tadi perbedaannya.